Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Dia harus istirahat selama 2-3 pertandingan. Berarti Acerbi baru bisa comeback di partai setelah melawan Atletico, yaitu di partai lawan Lecce. Atau ada kemungkinan juga baru bisa bermain full 90 menit di partai berikutnya lagi nih, ketika kita menghadapi Atalanta. Itu pertandingan tabungan kita, teman-teman. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Cerewetin Inter hari ini gua bikin tengah malam banget nih, hari Selasa 13 Februari jam 23.17 waktu Indonesia bagian Barat. Nggak tahu deh ini bakal gua upload jam berapa. Akan tetapi teman-teman, di malam hari ini tidak ada kabar lain yang lebih hangat, lebih layak untuk dicerewetin selain Here We Go dari dua pemain bintang yang akan bergabung di bulan Juni nanti dengan status bebas transfer, yaitu Mahdi Taremi dan Peter Zelinski. Tetapi sebelum gue cerewetin lebih dalam tentang update transfer kita tersebut, gue pengen ngasih kabar gembira dulu nih. Juventus baru saja terjerembab teman-teman. Sepertinya efek kekalahan dari Inter membuat mental mereka hancur berkeping-keping ya. Terus berlanjut di giornata berikutnya. Ini mereka kalah di kandang sendiri dari Udinese. Nah uniknya teman-teman, pencetak gol tunggal Udinese namanya Lautaro Gianetti. Wah ini kayak nama Lautaro dan Zanetti ya. Ini jangan-jangan adalah pemain jelmaan Inter. Berarti sekarang posisi klasemen di Serie A, Inter berjarak 7 poin bersih dari peringkat 2 Juventus dengan tabungan 1 game di tangan. Kita masih punya sisa 1 game ya melawan Atalanta. Oke deh teman-teman, kita langsung lanjut aja untuk berita utama hari ini dari Mahdi Taremi ya. Fabrizio Romano tengah malam kemarin ngomong begini. Berita eksklusif, Inter kini telah memesan, telah membooking tes medis untuk Mahdi Taremi yang akan bergabung dengan status free agent pada bulan Juni nanti. Perjanjian secara verbal dengan Taremi sudah tercapai sejak 1 bulan yang lalu. Sedangkan untuk kesepakatan formal akan segera diresmikan. Kontrak dengan Taremi berlaku hingga Juni 2026 termasuk opsi perpanjangan 1 tahun berikutnya. 2026 berarti ini kontraknya 2 tahun plus 1 tahun berikutnya ya teman-teman. Lalu Romano juga menambahkan seluruh detail kesepakatan telah ditetapkan dan siap ditandatangani. Wah mantap. Itu Romano bilang kayak gitu di tengah malam ya teman-teman. Lalu beberapa jam kemudian Romano kembali nge-tweet, dia bilang begini. Jadwal medis untuk Taremi sebagai pemain baru Inter telah ditetapkan seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Rencananya menurut Romano, setelah menyelesaikan tes medis, kemudian semua dokumen akan ditandatangani pada akhir pekan ini. Mantap. Lalu ada pendapat juga dari Guaro teman-teman. Ini jurnalis dari FC Internews. Dia bilang bahwa striker asal Iran, Mahdi Taremi, akan menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun 2 tahun plus Sabtu opsional dengan nilai gaji sekitar 3 juta per musim. Mantap. Tetapi teman-teman, ini ada berita yang sedikit bertolak belakang dari jurnalis Sky Sport Di Marzio. Dia bilang begini, Inter menunda kunjungan Mahdi Taremi ke Italia yang sebelumnya dijadwalkan untuk melakukan pemeriksaan medis menjelang transfer musim panas. Gila ya Inter, si paling sopan ini Marotta dan Ausilio. Ketika kita hendak bernegosiasi dengan pemain yang statusnya akan bebas transfer, kita tetap menghubungi klub pemilik. Kita mau bernegosiasi loh dengan pemain Anda. Dan sekarang ketika statusnya sudah deal dan sebagaimana mestinya biasanya pemain akan melakukan cek medis, ini pun ditunda ya demi menghormati klub pemilik dan juga pemain tersebut. Udahlah nanti-nanti aja, toh musim masih panjang. Tetapi teman-teman, semoga ini nggak blunder ya. Jangan sampai nanti malah diserobot oleh tim lain. Kemudian untuk Taremi, separuh musim ini menurut gue penampilannya sangat amat anjlok dibandingkan dengan musim lalu. Di musim ini di Liga Portugal dia bermain 15 kali dan cuma cetak 3 gol 1 assist teman-teman, dikit banget. Lalu di Liga Champions agak lumayan, dia bermain 6 kali, berarti bermain di semua partai dan cetak 2 gol 2 assist. Kenapa gue bilang catatan ini melempem? Karena di musim lalu di Liga Portugal dia bermain 33 kali, cetak 22 gol dan 8 assist. Jauh banget teman-teman. Saat ini cuma cetak 3 gol 1 assist. Kayaknya nggak bakal bisa sampai 22 gol mengulang prestasi musim lalu sih. Kemudian di Liga Champions musim lalu Taremi bermain 7 kali, cetak 5 gol 2 assist. Subur banget kan musim lalu. Jadi memang di musim ini menurut gue Taremi penampilannya sangat amat anjlok. Ya walaupun di Piala Asia masih agak lumayan, dia berhasil membawa
run sampai dengan semifinal dan mencetak 4 gol. Dengan kedatangan Taremi teman-teman, berarti penyerang kita musim depan yang ada dalam bayangan gue ya, penyerang senior kita akan ada 5 nih. Lautaro Thuram, Arnautovic ya, karena dia akan ditebus udah pasti. Lalu Korea rasa-rasanya akan balik ke Inter nih, karena klausul dia wajib ditebus oleh Marcel adalah kalau si Marcel lolos ke Liga Champions musim depan. Ini kalau gue lihat-lihat dari papan klasemen Liga Prancis kayaknya Marcel nggak lolos. Jadi Korea kemungkinan besar menurut gue akan balik ke Inter. Lalu nambah lagi kita ada Taremi. 5 penyerang, Lautaro Thuram, Arnautovic, Joaquin Korea, dan Taremi. Kalau dilihat dari performa terkini, rasa-rasanya Arnautovic dan Korea akan dilepas sih. Semoga kita menemukan tim yang berminat untuk membeli 2 pemain tersebut. Itu tadi berita terkait Taremi teman-teman. Lalu sekarang kita lanjut membahas Peter Zelinski. Romano bilang begini, Peter Zelinski ke Inter, here we go. Kontrak jangka panjang akan ditandatangani dalam beberapa hari ke depan. Setelah Inter dan Zelinski mencapai kesepakatan secara lisan beberapa minggu yang lalu. Zelinski akan dikontrak sampai dengan tahun 2027 dengan bayaran 4,5 juta per tahun dan opsi perpanjangan sampai dengan tahun 2028. Wah, ini dari sisi kontrak lebih panjang dan kemudian gajinya lebih tinggi dibandingkan dengan Taremi. Kemudian Romano di sini juga mengatakan bahwa medical test dengan Zelinski sudah dilakukan. Kapan coba teman-teman? Tahu-tahu udah dilakukan aja. Zelinski akan bergabung pada bulan Juli nanti bersama dengan Mahdi Taremi yang diperkirakan akan menjalani pemeriksaan medis tidak lama lagi. Kalau menurut gue ya, Zelinski itu perpaduan antara Mkhitaryan dan juga Barella. Dari sisi dribble bola, lengket-lengketnya persis Mkhitaryan. Lalu dia kedua kakinya hidup persis Mkhitaryan juga. Di satu sisi dia punya tembakan jarak jauh dan finishing seperti Barella, dan kemudian body balance ya dan dinamisnya juga seperti Barella. Jadi perpaduan antara Mkhitaryan dan juga Barella, Peter Zelinski. Dengan masuknya Taremi teman-teman, ini berarti menambah deretan pemain bintang yang datang dengan status bebas transfer atau harga sangat murah di era kepemimpinan Marotta. Sebagai contoh di tahun 2020-2021 kita mendatangkan Alexis Sanchez dengan status bebas transfer. Lalu kita mendatangkan Darmian dengan harga cuma 3 juta aja teman-teman. Padahal kualitas value dari Darmian bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Dia pemain yang luar biasa. Lalu kemudian di musim berikutnya Inter merekrut Hakan Çalhanoğlu dengan status bebas transfer. Dan juga ada Dzeko dengan biaya cuma 3 juta doang teman-teman. Dengan sumbangsihnya selama ini, selama dia membela Inter, 3 juta terhitung sangat amat murah. Kemudian lanjut di musim berikutnya lagi 2022-2023 kita merekrut Onana dan Mkhitaryan dengan status bebas transfer. Dan kemudian di musim ini kita merekrut Marcus Thuram free transfer dan Yann Sommer dengan harga 6 juta doang. Dan berlanjut di musim depan sejauh ini kita telah merekrut Zelinski dan Taremi dengan status bebas transfer. Ini statusnya masih sejauh ini loh ya, belum menutup kemungkinan akan berhenti ya, masih ada kemungkinan transfer-transfer berikutnya. Teman-teman yang ingin membeli jersey Inter, jersey home, away, jersey ketiga, atau bahkan jersey transformer dengan harga terjangkau dan sekaligus turut membantu mengembangkan mendukung YouTube Cerewetin Inter, silakan membeli di akun Tokopedia dan Shopee gue ya. Jersinya bisa custom nama dan juga nomor punggung, atau kalau teman-teman mencari jersey Inter di tahun-tahun lawas dan juga jersey klub-klub lainnya, bisa juga. Silakan langsung aja ya, cek kolom deskripsi, di situ ada link untuk pembelian jersey dan juga kontak gue. Terima kasih. Berarti teman-teman kalau dipikir-pikir ini pekan yang sangat menggembirakan bagi kita ya fans Inter. Ini pekan yang penuh berkah. Di awal pekan ini kita dibuka dengan kemenangan atas Roma, penuh kebahagiaan, menang epic comeback. Lalu disusul kita mendapatkan hiburan lagi, berkah lagi, yaitu Juventus tersandung di kandang sendiri dari Udinese. Lalu kemudian di tengah pekan ini lanjut kita mendapatkan berkah berupa here we go dari 2 pemain bintang. Wah, bener-bener ya teman-teman, ini pekan yang penuh berkah, penuh kegembiraan. Jadi kebahagiaan apalagi yang hendak kau nistakan wahai para fans Inter. Akan tetapi teman-teman, di tengah kegembiraan kita ternyata terselip satu berita sedih nih. La Gazzetta mengkonfirmasi bahwa Acerbi akan absen di partai melawan Atletico Madrid. Dia harus istirahat selama 2-3 pertandingan. Berarti Acerbi baru bisa comeback di partai setelah melawan Atletico, yaitu di partai lawan Lecce. Atau ada kemungkinan juga baru bisa bermain full 90 menit di partai berikutnya lagi nih, ketika kita menghadapi Atlanta. Itu pertandingan tabungan kita teman-teman. Lalu kabar buruk lainnya datang dari Fratesi teman-teman, yang ternyata belum bisa sembuh 100%, belum pulih 100% di partai lawan Salernitana. Dia sudah bisa dipanggil tetapi mungkin cuma duduk di bangku cadangan, cuma bisa main di babak kedua di menit-menit akhir, dan baru bisa full bermain 100% di partai lawan Atletico.
Iya kalau dimainin. Gue rasa di partai lawan Atletico kita tidak akan menggeser 3 gelandang utama kita ya, Mkhitaryan, Barella, dan Calhanoglu. Sehingga di partai lawan Salernitana, karena kita pasti butuh banget rotasi, pemain tengah yang dapat kesempatan bermain sejak menit awal berarti ya Aslani ataupun Klaasens, bukan Fratesi. Sekian dulu untuk cerewetan Inter hari ini teman-teman. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewet